Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, pada pertemuan pertama di semester 4 untuk materi atau mata kuliah akuntansi biaya akan membahas tentang konsep biaya, perilaku biaya, dan pengertian biaya. Bapak akan menyampaikan materi-materi terkait dengan konsep biaya dan perilaku biaya. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Jadi ada bahwa akuntansi biaya itu di dalamnya termuat akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Di sini ada perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Secara garis besar, akuntansi dapat dibagi menjadi dua tipe pokok. Yang pertama adalah akuntansi keuangan dan yang kedua adalah akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan menghasilkan informasi terutama untuk memenuhi kebutuhan pihak luar. Sedangkan akuntansi manajemen menghasilkan informasi terutama untuk memenuhi kebutuhan para manajer dan berbagai jenjang organisasi, khususnya di dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan itu sendiri. Ya, nah karena perbedaan karakteristik pemakai informasi, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen mempunyai perbedaan karakteristik. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan mencakup perusahaan secara keseluruhan, berorientasi pada masa lalu, mempunyai rentan waktu yang kurang fleksibel, dibatasi oleh prinsip akuntansi yang lazim, ringkas, teliti, sama sekali tidak menyangkut aspek perilaku manusia dalam organisasi dan bersumber pada ilmu ekonomi. Ya, jadi di dalam akuntansi biaya di sini ada dua tipe pokok akuntansi, ada keuangan, ada akuntansi manajemen. Nah, di sini terlihat perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Dilihat dari tujuan informasinya, akuntansi manajemen adalah membantu manajer mengambil keputusan untuk memenuhi tujuan organisasi. Akuntansi keuangan mengkomunikasikan posisi keuangan organisasi kepada para investor, bank, regulator, dan pihak-pihak luar lainnya. Pemakai utama akuntansi manajemen adalah manajer organisasi. Akuntansi keuangan adalah pemakai eksternal, artinya yang di luar perusahaan atau yang di luar organisasi perusahaan. Fokus dan penekanannya, akuntansi manajemen berorientasi pada masa depan. Anggaran untuk tahun, contohnya adalah untuk anggaran tahun 2006 yang disiapkan pada tahun 4 anggaran tahun 2005. Atau kita anggaran tahun 2022 disiapkan di tahun anggaran tahun 2021. Akuntansi keuangan berorientasi pada masa lalu. Laporan keuangannya mengenai kinerja tahun 2005 disiapkan pada tahun 2006. Jadi kalau berbicara 2022 berarti adalah mengenai kinerja tahun 2021. Aturan pengukuran dan pelaporan. Pengukuran dan laporan internal tidak harus dibuat sesuai dengan GAAP, tetapi didasarkan pada analisis biaya manfaat. Akuntansi keuangan, laporan keuangan harus disajikan sesuai dengan GAAP dan disahkan oleh auditor eksternal yang independen. Jadi penyusunan dalam pelaporan keuangan, khususnya akuntansi keuangan itu harus disesuaikan atau harus disajikan sesuai dengan aturan yang memang berlaku yaitu GAAP ya. Nah, perbedaan selanjutnya adalah dilihat dari rentan waktu dan jenis laporan. Untuk akuntansi manajemen bervariasi mulai dari informasi per jam hingga 15 sampai 20 tahun berupa laporan keuangan dan laporan non-keuangan mengenai produk, departemen, daerah, strategi, SDM, manajemen, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk akuntansi keuangan, laporan keuangannya berupa laporan keuangan tahunan, laporan keuangan kuartalan, terutama mengenai perusahaan secara keseluruhan. Implikasi perilakunya dirancang untuk mempengaruhi perilaku manajemen dan karyawan lainnya. Sedangkan akuntansi keuangan adalah
terutama melaporkan kejadian-kejadian ekonomi, tetapi juga mempengaruhi perilaku karena kompensasi manajer sering didasarkan pada hasil keuangan yang dilaporkan. Nah, di sini ada konsep akuntansi biaya. Tadi kita berbicara tentang akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, kita selanjutnya masuk ke dalam konsep akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Artinya, setiap biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu harus dilakukan pencatatan, penggolongan, serta penyajiannya. Penyajiannya bila tadi kalau mengacu pada asuransi keuangan, maka pelaporannya harus disesuaikan dengan GIP-nya. Nah, akuntansi biaya menghasilkan informasi biaya untuk memenuhi berbagai macam tujuan. Yang pertama, untuk tujuan penentuan harga pokok produksi, akuntansi biaya menyajikan biaya yang telah terjadi di masa lalu. Kedua, untuk tujuan pengendalian biaya, akuntansi biaya menyajikan informasi biaya yang diperkirakan akan terjadi dengan biaya yang sesungguhnya terjadi. Kemungkinan menyajikan analisis terhadap penyimpangannya. Ketiga, untuk tujuan pengambilan keputusan khusus, akuntansi biaya menyajikan biaya yang relevan dengan keputusan yang akan diambil, dan biaya yang relevan dengan pengambilan keputusan khusus ini selalu berhubungan dengan biaya masa yang akan datang, biaya masa yang akan datang. Nah, lalu ada hubungan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi biaya. Nah, di sini bisa terlihat di grafik bahwa akuntansi keuangan itu bentuknya adalah transaksi keuangan lalu diproses dan hasilnya adalah laporan keuangan. Sedangkan akuntansi biaya dokumennya adalah transaksi biaya produksi lalu laporan biaya produksi yang diproses menjadi laporan keuangan. Ya, diproses dulu lalu nah, ya, untuk lebih lengkapnya jadi di sini akuntansi keuangan, transaksi, proses, laporan keuangan. Nah, kalau akuntansi manajemen adalah langsung informasi keuangan. Informasi keuangannya didapat dari pihak internal, informasi keuangan lalu dianalisis, pihak eksternal membuat laporan keuangan. Akuntansi biaya, transaksi biaya produksi, dan laporan biaya produksi. Nah, ini adalah sisi auditnya. Auditingnya, teori akuntansi, auditing, dan laporan keuangan. Nah, inilah yang dimaksud dengan sistem akuntansinya. Adalah menceritakan hubungan antara akuntansi keuangan, manajemen, dan akuntansi biaya. Artinya bahwa ketiga akuntansi ini saling berhubungan yang tujuan akhirnya adalah penyajian laporan keuangan. Di keterangannya yang besar itu adalah tugas, yang merah itu adalah proses akuntansi, dan yang warna hijau adalah kepentingan. Konsep biaya. Biaya merupakan objek yang diproses oleh akuntansi biaya. Dalam arti luas, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Nah, akuntansi mendefinisikan biaya, cost, sebagai sumber daya yang dikorbankan atau sacrifice atau dilepaskan voidkan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi akuntan mendefinisikan bahwa biaya itu adalah sebuah pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan. Tujuan perusahaan itu apa? Yaitu adalah salah satunya adalah profit.
Pengelompokan biaya. Biaya dapat dikelompokkan menjadi berbagai macam kelompok. Biaya sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Pertama, pengelompokan menurut objek pengeluarannya. Yang kedua, pengelompokan menurut fungsi-fungsi pokok dalam perusahaan. Yang ketiga, menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Yang keempat, menurut perilaku yang dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan dan menurut jangka waktu manfaatnya. Objek pengeluaran. Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya, nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut biaya bahan bakar. Nah, biaya produksi dan biaya non-produksi. Nah, artinya di dalam akuntansi biaya juga menyampaikan tentang apa itu biaya produksi, apa itu biaya non-produksi. Jadi biaya produksi itu terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Biaya non-produksi terdiri dari biaya pemasaran, biaya administrasi, dan umum. Nah, biaya langsung dan biaya tidak langsung itu ada BOP, ada juga BTK ya, BTK, biaya tenaga kerja, ada BTKL, biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya langsung dan biaya tak langsung. Biaya langsung berkaitan dengan objek biaya tertentu dan dapat ditelusuri ke objek biaya tersebut dengan cara yang layak secara ekonomi, efektif, biaya. Contohnya, biaya kaleng atau botol untuk produk teh botol. Itu adalah yang maksud dengan biaya langsung. Biaya tak langsung berkaitan dengan objek biaya tertentu, namun tidak dapat ditelusuri ke objek biaya tersebut dengan cara yang layak secara ekonomi. Misalnya biaya gaji, supervisor, ya. Nah, di sini ada pembagian biaya ke objek biaya. Bahwa jenis biaya itu ada biaya langsung, ada biaya tidak langsung. Pembagian biayanya, jadi artinya biaya langsung, contohnya kertas untuk menyetak majalah, penelusuran biayanya adalah objek biaya. Ya. Terus biaya tidak langsung, pemberian biayanya adalah alokasi biaya. Ya, alokasi biayanya. Nah, lalu ada biaya tetap, ada biaya variabel. Nah, biaya tetap atau dalam bahasa Inggrisnya adalah fixed cost. Bukan bahasa Inggris ya, artinya Inggrisnya adalah Inggris accounting ya. Biaya tetap atau fixed cost merupakan biaya yang tidak akan berubah secara total selama periode waktu tertentu, sekalipun terjadi perubahan yang besar atas tingkat aktivitas atau volume terkait. Biaya variabel atau variable cost merupakan biaya secara total berubah seiring dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume yang terkait. Lalu ada biaya semi fixed atau dan semi variable. Ya. Biaya semi fixed, biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. Ada biaya semi variable, biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan.